Dan yang kita baca adalah cetakannya kedua, adanya perubahan atau sebagian perubahan, di antaranya adalah mengubah hal semacam ini yang dulunya digunakan qul ya Muhammad diubah menjadi qul ya ayyuhar rasul, katakan wahai rasul. Lil Yahudi, kepada kaum Yahud, hina qalu, ketika mereka mengatakan inna Jibrila huwa aduuna minal malaikah. Katakan wahai Rasul kepada kaum Yahudi ketika mereka mengatakan bahwa Jibril adalah musuh kami dari kalangan para malaikat. Apa isi perkataan tersebut? Allah memerintahkan kepada nabinya, isinya, man kana aduwan li Jibril, siapa saja yang menjadi musuh bagi malaikat Jibril, fa innahu, sesungguhnya Jibril, nazzalal qur'ana ala qalbika, sesungguhnya Jibril telah menurunkan Al-Quran ke dalam qalbumu biiznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Musaddiqan, Al-Quran yang menjelaskan di sini, musaddiqan sebagai hal dari Al-Quran, musaddiqan lima sabaqahu min kutubillah. Al-Quran yang Allah turunkan, yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musaddiqan sebagai pembenar terhadap apa yang telah mendahului dia, mendahului Al-Quranul Karim, min kutubillah, dari kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan, wa hudan ay wahadiyan ilal haqqi, dan Al-Quran sebagai hadian, petunjuk menuju kebenaran. Wa busyra ay wa mubasysyiran lil musaddiqina bihi, dan sebagai pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang membenarkan Al-Quranul Karim. Apa bentuk kabar gembira tersebut? Bikulli khairin fid dunya wal akhirah, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang membenarkan Al-Quran dengan segala bentuk kebaikan di dunia dan di akhirat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini tafsir singkat dari ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, untuk mengatakan kepada kaum Yahudi, di mana disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya, lil Yahud alladzina za'amu annalladzina mana'ahum minal iman, kaum Yahudi yang menyangka, menduga, ya, Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan kepada kaum Yahud yang menyangka bahwa annalladzi mana'ahum, yang mencegah mereka minal iman, untuk beriman. Apa sebabnya? Anna waliyaka Jibril alaihi salam, bahwasanya yang menjadi penolongmu, pembelamu adalah malaikat Jibril alaihi salam. Walau kana ghairahu, seandainya yang menjadi walimu, pembelamu selain dari malaikat Jibril, ya, walau kana ghairahu min malaikatillah la amanu bika, niscaya mereka akan beriman kepadamu, wasaddaqu,
dan membenarkanmu. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari, demikian pula Sahih Muslim, suatu kisah yang menyebutkan bahwa kebencian yang ada pada kaum Yahudi terhadap malaikat Jibril alaihissalam. Kita sebutkan kisah tersebut, dan dari kisah itu kita mengerti bagaimana kedustaan yang ada di kalangan bangsa Yahudi. Sebelumnya, satu faedah yang terkait dengan kata Jibr wa Mik wa Israf disebutkan oleh Ikrimah bahwasanya kata Jibr, Jibril, Mikail, Israfil, Jibr wa Mik wa Israf abdun, itu artinya hamba di dalam bahasa Arab. Jibr wa Mik wa Israf itu maknanya hamba. Kemudian il itu maknanya Allah. Maknanya Allah. Jadi kalau kita merangkai, Jibril berarti hamba Allah, wa Mikail hamba Allah, Israfil hamba Allah. Ya. Ini dinukilkan dari sebagian salaf. Pendapat yang lainnya yang disebutkan pula oleh para ahli tafsir, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, kebalikan dari apa yang disebutkan oleh sebagian salaf. Mereka mengatakan bahwa il ibaratun an abd, bahwa kata il itu ibarat dari abd. Ya, il ibarat dari abd. Sehingga dari sini kita mengerti kata Jibril wa Mikail wa Israfil dan seterusnya di sini mengandung makna-makna al-ubudiyah, seperti Abdullah, Abdurrahman, Abdul Quddus, ya, Abdul Malik, Abdus Salam dan semisalnya. Dalam bahasa mereka il bermakna abd. Ini sebagian ulama memaknakan hal demikian, dan wallahu alam ini pendapat yang lebih dekat, ya. Lebih dekat di dalam memaknai il tersebut. Il bermakna al-abd, hamba. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mendengar bahwa atau Abdullah bin Salam, kata Anas bin Malik, qala sami'a Abdullah ibnu Salam bi maqdami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fi ardin yakhtarifu. Abdullah bin Salam mendengar kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Abdullah bin Salam sedang bekerja di suatu lahan ketika itu di Al-Madinah. Kisahnya panjang terkait dengan kisah keislaman Abdullah bin Salam. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Salam mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, beliau mengatakan, inni sa'iluka an thalathatin la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Kata Abdullah bin Salam, sesungguhnya aku akan bertanya kepadamu tentang 3 perkara. Inni sa'iluka an thalathatin, saya akan bertanya kepadamu tentang 3 hal. La ya'lamuhunna illa nabiyyun. Tidak ada yang mengetahui jawaban ketiga pertanyaan tersebut kecuali seorang nabi. Ya, beliau ingin membuktikan apakah benar dia ini adalah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Sehingga ini menjadi sebab dari sekian sebab beliau masuk ke dalam agama Islam. Tahu bahwa itu adalah nabi yang diberitakan di dalam kitab Taurat maupun Injil. Kata dia, ma awwalu asyratis sa'ah, apa tanda pertama atau apa awal tanda-tanda kiamat? Ini yang pertama. Yang kedua, wa ma awwalu ta'ami ahlil jannah, apa makanan pertama bagi ahlul jannah? Yang ketiga, wa ma yanzi'ul walada ila abihi au ila ummihi, apa sebabnya ya, seorang anak itu mirip kepada ayah atau kepada ibunya? 3 pertanyaan. Tanda pertama yang menandai hari kiamat, makanan pertama yang dimakan oleh ahlul jannah, kemudian yang ketiga, apa sebabnya seorang anak mirip kepada ayah atau kepada ibunya? Zaman Nabi sudah dipelajari, dimengerti hal demikian karena wahyu dari Allah SWT. Bagaimana seorang anak bisa mirip ayah atau ibunya? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akhbarani bihinna Jibrilu anifan, telah mengabarkan kepadaku jawaban tentang perkara tersebut Jibril baru saja Jibril mengabarkan kepadaku jawabannya. Qala, kata Abdullah bin Salam, Jibril maksudmu? Qala, na'am, ya, Jibril. Ini syahidnya. Kata Abdullah bin Salam, dzaka aduwul yahudi minal malaikah. Kata Abdullah bin Salam karena beliau termasuk dari ahli kitab. Itu adalah musuh bangsa Yahudi dari kalangan para malaikat. Musuh bangsa Yahudi dari kalangan malaikat. Faqara'a hadhihi al-ayah, kemudian Nabi SAW membaca ayat ini, man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbik. Ini syahid dari apa yang Allah sebutkan dalam ayat tersebut. Kemudian beliau menyebutkan jawaban dari ketiga pertanyaan tersebut. Amma awwalu asyratis sa'ah, adapun tanda pertama dari tanda-tanda kiamat, fanarun tahsyurun nasa minal masyriqi ilal maghrib. Pertama adalah api yang menggiring manusia, mengumpulkan manusia dari timur ke barat. Ada pembahasan khusus disebutkan para ulama. Yang benar dalam hal ini adalah nar hakikiyah, api yang sebenarnya, menggiring manusia dari timur ke barat, yang berawal di Aden Crater yang sekarang dikenal dengan Aden Crater, yang berada di Yaman. Api yang pertama kali keluar di situ. Di situ sekarang berisi gunung batu panas. Akan keluar api dari Aden tersebut. Sebutkan dalam riwayat yang lain bahwa itu keluar di wilayah lautan Hadramaut, dan Aden termasuk bagian dari wilayah lautan Hadramaut. Qala, ini yang pertama, setelah api tersebut keluar diikuti dengan tanda-tanda yang lainnya. Wa amma awwalu ta'ami ya'kuluhu ahlul jannah, adapun makanan yang pertama kali dimakan oleh ahlul jannah, faziyadatu kabidil hut, ziyadah, tambahan daging yang ada pada hati ikan, benjolan dan semisalnya itu pada hati ikan. Qala wa idza sabaqa, yang ketiga, wa idza sabaqa ma'ur rajuli ma'al ma', ketika air mani seorang lelaki lebih dahulu keluar daripada air mani perempuan, naza'a al-walada, maka
si laki-laki tersebut akan dominan terhadap anak tersebut. Artinya anak tersebut lebih mirip kepada ayahnya ketika mani laki-laki lebih dahulu daripada mani perempuan. Wa idza sabaqa ma'ul mar'ati naza'at. Jika mani perempuan mendahului mani laki-laki, maka naza'at yang menguasai, yang dominan adalah wanita tadi. Qala asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Maka beliau mengatakan, saya bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah, dan saya bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak selain Allah, dan sesungguhnya engkau adalah Rasulullah. Kemudian beliau menyebutkan kedustaan kaum Yahudi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innal yahuda qaumun buhutun. Qaumun buhutun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaum Yahudi itu adalah kaum pendusta. Persaksian dari beliau Abdullah bin Salam, yang mengerti betul keadaan kaum Yahudi. Ini sebagai pelajaran bagi kita semuanya, bahwa kaum Yahudi itu adalah orang-orang yang suka berdusta. Qaumun buhutun. Wa innahum in ya'lamu bi islami, seandainya mereka mengetahui keislamanku, qabla an tas'alahum yabhatuni, sebelum engkau, seandainya mereka mengetahui keislamanku, tahu bahwa beliau masuk Islam, ya, kemudian engkau bertanya kepada mereka, yabhatuni, pasti mereka akan berdusta kepadaku atas namaku, yakni menjatuhkan Abdullah bin Salam karena telah keluar dari agama Yahudi. Faja'atil Yahud, maka kaum Yahudi pun datang. Faqala lahum Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ayyu rajulin Abdullah ibnu Salam fikum. Siapakah Abdullah bin Salam di tengah-tengah kalian? Apa kedudukannya? Bagaimana status dia? Bagaimana martabatnya di hadapan kalian? Qalu, mereka mengatakan, khairuna wa ibnu khairina wa sayyiduna wa ibnu sayyidina. Karena belum tahu bahwa Abdullah bin Salam sudah masuk Islam. Kata mereka, dia adalah orang terbaik kami dan anak atau putra terbaik kami, disanjung. Wa sayyiduna, dia pemimpin kami, wa ibnu sayyidina, putra yang paling bagus, yang terbaik. Qala, beliau mengatakan, ara'aitum in aslama, bagaimana pendapat kalian jika dia masuk Islam? Qalu a'adzahu Allahu min dzalik. Semoga Allah melindungi hal tersebut. Semoga atau jangan sampai Allah mentakdirkan Abdullah bin Salam masuk Islam. Itu. A'adzahu Allah, semoga Allah mencegah hal tersebut. Jangan sampai Abdullah bin Salam masuk Islam. Fa kharaja Abdullah, maka Abdullah bin Salam keluar. Faqala asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada ilah yang hak kecuali Allah, dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Apa kata mereka? Qalu, kaum Yahud mengatakan, huwa, baru sebentar, ya. Qalu huwa syarruna wa ibnu syarrina. Dia adalah orang yang paling jelek, putra yang paling jelek. Subhanallah akbar. Wantaqasuhu, menyebutkan jelek-jelekan dia oleh kaum Yahud. Faqala, maka Abdullah bin Salam mengatakan, hadzal ladzi kuntu akhafu ya Rasulullah, inilah yang saya khawatirkan wahai Rasulullah. Kaum Yahud demikian keadaannya, ya. Pendusta, jika hal tersebut, ya, bermanfaat, demikian pula berakibat baik bagi mereka, didukung, diangkat. Namun sebaliknya, jika orang tersebut telah keluar dan tidak sesuai dengannya, maka demikian keadaannya, dijatuhkan. Ini suatu pelajaran bagi kita semuanya, ya. Maka di sini terdapat pula sifat yang tercela ketika seseorang mengangkat
orang lain karena sejalan. Bukan sejalannya karena di atas al-haq, namun karena sama-sama memiliki misi dan tujuan yang sama. Ketika misinya sama diangkat setinggi-tingginya. Ketika berbeda misi duniawi, bukan perkara yang bersifat agama, dia jatuhkan serendah-rendahnya. Kita kembali kepada tafsir yang ada di situ. Ya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya untuk mengatakan demikian, ya. Ketika mereka mengatakan bahwa Jibril adalah musuh kami dari kalangan para malaikat, disebutkan pula oleh sebagian ahli tafsir, Jibril aduwuna wa Mikail waliyuna. Jibril adalah musuh kami dan Mikail adalah penolong kami, ya, pembela kami. Hal demikian dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa kejadian. Seandainya mereka jujur, ya, dalam kenyataan, dalam perang Badar, Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum mukminin dengan diturunkan para malaikat, di antaranya malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Ini menunjukkan bahwa Jibril demikian pula Mikail itu merupakan waliullah, demikian pula waliyul mukminin, pembela agama Allah, demikian pula pembela kaum mukminin. Apa sebabnya? Mengapa mereka begitu membenci malaikat Jibril alaihissalam? Ya. Sebabnya karena malaikat Jibril itu adalah yang menurunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul. Ini sebabnya. Sehingga Allah sebutkan di sini, fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Sebab kebencian mereka kepada malaikat Jibril, kata malaikat Jibril itulah yang menurunkan wahyunya kepada para nabi dan para rasul, termasuk kepadamu. Di mana isi wahyu tersebut membantah kebatilan mereka. Ya. Di mana pula pada hakikatnya wahyu yang Allah turunkan itu juga musaddiqan, membenarkan kitab suci mereka yang mereka tinggalkan dan mereka ubah. Suatu faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam tafsir ayat ini, ada kumpulan namanya At-Tafsir As-Samin li Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Di situ kumpulan tafsir Syekh Ibnu Utsaimin. Beliau tidak lengkap dalam mentafsirkan Quran, namun beberapa majelis dikumpulkan, jadikan satu, beberapa jilid gitu. Ya. Di antaranya tafsir surat Al-Baqarah. Kita lihat ketika di Yaman ada cetakannya, At-Tafsir As-Samin li Syekh Ibnu Utsaimin. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Faedah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah taala, seakan-akan di sini bahwa Al-Quran diturunkan secara keseluruhan di dalam qalbu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, langsung dimasukkan ke dalam apa? Qalbunya. Fa innahu nazzalahu ala qalbika. Ya. Dalam ayat ini seakan-akan Al-Quran langsung diturunkan ke dalam qalbu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun beliau jamakkan dengan ayat yang lainnya, ya, bahwasanya hal tersebut dijelaskan di dalam surat Al-Qiyamah. Allah mengatakan, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah thumma inna alaina bayanah. Ayat 16 sampai 19. Di sini Allah Subhanahu wa taala ya menurunkan Al-Qur'an melalui malaikat Jibril, diajarkan ayat per ayat kepada
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuharrik, jangan engkau menggerakkan lisanmu agar engkau segera mendapatkan, menguasai wahyu tersebut. Sesungguhnya kewajiban kami mengumpulkan dan membacakan Al-Quran. Jika kami baca, fattabi' Qur'anah, ikuti. Dengarkan dulu kemudian diikuti. Tsumma inna alaina bayanah. Sini ada keterangan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya demikian keadaannya, ya. Di antara metode di dalam menyampaikan wahyu tersebut dibacakan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Ini faedah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Dari ayat ini pula kita mengerti fungsi dari Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan musaddiqan lima baina yadayhi, sebagai pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya. Demikian pula nabi-nabi sebelumnya. Yang kedua sebagai hudan, sebagai hadian, petunjuk pada kebenaran. Yang ketiga sebagai busyara, memberikan kabar gembira kepada kaum mukminin. Kemudian Allah menyebutkan pada ayat ke-98, man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikal fa innallaha aduwwun lil kafirin. Qala al-mufassir rahimahullah ta'ala, man 'adallaha wa malaikatahu, siapa saja yang memusuhi Allah dan para malaikatnya, wa rusulahu, dan para rasulnya, minal malaikati awil bashari, para rasulnya dari kalangan para malaikat atau dari kalangan manusia, wa bi khasatin, terlebih khusus al-malakani Jibril wa Mikal. Ada beberapa qiraah terkait Jibril. Qiraah yang ada di hadapan kita Jibril wa Mikal. Ada Jibril juga, dan sebutkan dalam ilmu al-qiraah. Terlebih khusus dua malaikat Jibril dan Mikal. Mengapa? Li'annal yahuda za'amu anna Jibril aduwwuhum. Karena kaum Yahudi menyangka bahwasanya Jibril adalah musuh mereka. Wa Mikal waliyuhum, dan Mikal adalah wali mereka. Qala fa'alamallahu annahu man 'ada wahidan minhuma faqad 'adal akhara. Maka Allah mengumumkan, Allah memberitahukan kepada mereka bahwasanya siapa saja yang memusuhi salah satu dari keduanya, memusuhi malaikat Jibril ataupun Mikail, sungguh dia telah memusuhi yang lain. Ketika mereka memusuhi Jibril, dia juga memusuhi malaikat Mikail. Wa'adallaha aidan, dan dia memusuhi Allah pula. Fa innallaha aduwwun lil jahidin ma anzala ala rasulih Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah musuh bagi orang-orang yang mengingkari, al-kafirin, orang yang mengingkari apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari ayat yang mulia ini kita mengerti bahwa al-mu'adah ala ahadin minal malaikah awir rusul hiya al-mu'adah li jami'il malaikati awir rusul. Bahwasanya memusuhi salah satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah ataupun salah satu dari rasul dari sekian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, para rasul yang diutus oleh Allah, maka dia telah memusuhi seluruh malaikat
ataupun seluruh nabi. Memusuhi seorang nabi, maka dia memusuhi seluruh nabi. Memusuhi seorang malaikat, maka dia juga memusuhi seluruh malaikat. Ini faedah yang pertama. Yang kedua, siapa saja memusuhi seorang nabi atau seorang malaikat, maka dia telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia telah memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula faedah yang ketiga, jika demikian ya, maka Allah akan mengumumkan peperangan terhadap mereka. Fa innallaha aduwwun, dari sini. Siapa yang memusuhi malaikat atau nabi, maka Allah menjadi musuh baginya. Allah menjadi musuh baginya. Faedah berikutnya, ketika Allah mengatakan fa innallaha aduwwul lil kafirin, Allah tidak mengatakan fa innallaha aduwwun lahum. Apa faedahnya? Pernah kita singgung hal demikian, ya. Allah menyebutkan di sini dengan isim zahir, bukan isim dhamir. Yang pernah belajar tahu ada apa itu isim zahir, apa isim dhamir. Ya. Allah menyebutkan dengan isim zahir di sini. Kata yang jelas disebutkan, sesungguhnya Allah musuh bagi orang-orang kafir. Faedahnya apa? Di antara faedahnya, satu, Allah memusuhi orang-orang kafir. Kemudian faedah yang kedua dari ayat ini pula, bahwa annal adawata lil malaikah aw lir rusul, bahwasanya memusuhi seorang malaikat, memusuhi malaikat ataupun rasul, yakunu sahibuhu kafiron, maka pelakunya menjadi orang kafir. Allah mengatakan fa innallaha aduwwul lil kafirin. Allah tidak mengatakan aduwwun lahum. Menunjukkan ketika sifat itu ada pada seseorang, permusuhan kepada para malaikat ataupun kepada para rasul ataupun salah satu dari mereka, maka itu menunjukkan kekafiran. Barakallahu fikum. Kemudian Allah mengatakan walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wama yakfuru biha illal fasiqun. Walaqad anzalna ilaika ayyuhar rasul, sungguh telah kami turunkan kepadamu wahai rasul, ayatin bayyinatin wadihatin, ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, mukjizat, ya. Sekian banyak mukjizat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada suatu faedah disebutkan oleh para ulama, ya. Sebagian ulama lebih menyenangi, menganjurkan untuk menggunakan istilah ayat daripada mukjizat. Dari ayat ini, ya. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat. Di mana ayat ini termasuk dalamnya adalah al-mu'jizat. Ayat-ayat yang jelas, mukjizat-mukjizat yang jelas, baik Al-Qur'an maupun yang lainnya. Sehingga sebagian ulama lebih menyukai untuk menggunakan istilah ayat daripada mukjizat. Qala tadullu ala annaka rasulun minallahi sidqan wa haqqan. Ayat-ayat tersebut, mukjizat-mukjizat tersebut yang menunjukkan bahwasanya engkau adalah utusan Allah yang sidqan, dengan sebenarnya dan dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya. Sidqan wa haqqan semakna. Bahwasanya engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang sebenar-benarnya. Wa ma yunkiru tilkal ayati, tidaklah mengingkari ayat-ayat tersebut. Di antaranya insyiqaq al-qamar, ya. Demikian pula barokah yang Allah berikan. Demikian pula adanya peristiwa Isra dan Mi'raj dan yang lainnya. Itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengingkari ayat-ayat tersebut illal kharijuna an dinillah, kecuali orang-orang yang keluar dari agama Allah. Dari mana kata lafaz al-kharijuna an dinillah? Orang-orang yang keluar dari agama Allah, dari kata al-fasiqun.
Kata al-fasiq, ya, fasik bermakna al-kharij an ta'atillah au an dinillah. Orang fasik adalah orang yang keluar dari agama Allah ataupun ketaatan kepada Allah. Sehingga ada istilah, ya, al-wazaq fuwaisiq. Apa itu al-wazaq? Cecak. Demikian pula masuk dalamnya tekek. Itu termasuk dari hewan yang fasik yang diperintahkan untuk dibunuh, ya, baik di masjid ataupun yang lainnya, mestinya dibunuh. Ini banyak sekali di sini. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha di rumah memiliki alat khusus untuk membunuh cicak-cicak tersebut, karena dia adalah hewan yang meniupkan, membantu membesarkan api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan hewan-hewan yang ada berusaha untuk memadamkan ketika itu, ya, sementara cicak ini berusaha untuk mengubarkan, menyalakan api tersebut, sehingga dia adalah hewan yang fasik, keluar dari keumuman hewan yang lain. Hewan yang lain, berusaha untuk memadamkan api, sementara dia berusaha untuk menghidupkannya. Di antara hikmahnya demikian, sehingga kita diperintahkan untuk membunuh cicak tersebut ataupun tokek itu. Sekali membunuh pahalanya lebih besar daripada 2 ataupun 3 kali. Kalau ke-4 kali dapat pahala. Wallahu a'lam. Disebutkan di situ 1, 2 dan 3. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan terkait dengan al-mu'jizat atau ayat, atau dikenal dengan dalail an-nubuwah. Telah ditulis kitab yang banyak, di antaranya kitab Syekh Mukbil rahimahullah taala As-Sahih Al-Musnad min Dalail An-Nubuwah, kumpulan hadis yang menyebutkan bukti-bukti kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Qala ma aqbaha hala bani Israil fi naqdihim lil uhud. Betapa jelek keadaan Bani Israel ketika mereka membatalkan perjanjian-perjanjian, mengingkari perjanjian kesepakatan. Fakullama ahadu ahdan, setiap kali mereka melakukan suatu perjanjian, taraha dzalikal ahda fariqun minhum, ay fariqun minhum, sebagian kelompok dari kaum Yahud, taraha dzalikal ahd, membuang perjanjian itu, mengingkarinya, tidak menjalankannya. Di sini terdapat, ya, celaan bagi seorang muslim atau seorang mukmin yang berkhianat ataupun membatalkan suatu perjanjian. Ada semacam tasyabbuh, penyerupaan dengan mereka, keserupaan dengan kaum Yahudi. Wa naqaduhu, sekelompok dari mereka naqaduhu, membatalkan perjanjian tersebut. Fatarahum yubrimuna al-ahda al-yawm wa yanqudunahu ghadan. Maka engkau melihat mereka yubrimun, berusaha untuk mewujudkan al-ahd, perjanjian, kesepakatan, berusaha untuk melakukan kesepakatan. Saat ini al-yaum wa yanqudunahu ghadan, kemudian besok mereka membatalkannya, menerjangnya. Bal aktsaruhum la yusaddiquna bima jaa bihi nabiyullah wa rasuluhu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mayoritas mereka tidak membenarkan apa yang dibawa oleh Nabiullah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebutkan dalam beberapa ayat, ya, menunjukkan sifat
dan sikap mereka ketika diambil perjanjian oleh Allah SWT, mengingkari, membatalkan perjanjian tersebut untuk membenarkan, demikian pula untuk mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala walamma ja'ahum rasulun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqun minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Walamma ja'ahum Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di sini nakirah, namun nakirah maksudah. Ketika datang seorang rasul dari Allah, siapa itu? Ya, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat Allah sebutkan rasulun dengan bentuk nakirah, umum, mutlak. Nakirah fi siyaqi al-isbat yufidu al-itlaq. Isim nakirah yang terletak pada jumlah atau kalimat isbat positif itu mengandung faedah mutlak. Ketika datang kepada mereka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah utusan Allah, bil Qur'ani, datang, jaa dengan menggunakan ba berarti membawa, ya. Datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an al-muwafiqi lima ma'ahum minat Taurah, yang sejalan, yang sepakat dengan apa yang ada di tengah-tengah mereka berupa kitab Taurat. Taraha fariqun minhum kitab Allah, mereka melemparkan, atau sebagian dari mereka melemparkan. Disebutkan dalam ayat yang lainnya, ya, laisu sawa'a, bahwa di antara ahli kitab ada yang beriman seperti Abdullah bin Salam, ya. Fariqun, sebagian mereka kufur, sebagian mereka beriman. Min ahli kitab ummatun, di antara ahli kitab ada ummah sekelompok orang yang beriman, dan seterusnya Allah sebutkan. Taraha fariqun minhum kitab Allah, sebagian, maka Allah sebutkan fariqun, ya, bukan semuanya, namun apa? Fariqun, sekelompok dari mereka ahli kitab, taraha, melempar kitab Allah, waj'aluhu wara'a zuhurihim, menjadikan kitab tersebut atau meletakkan kitab tersebut di belakang punggung mereka. Sya'nuhum sya'nul juhali alladzina la ya'lamuna haqiqatahu. Keadaan mereka adalah keadaan orang-orang yang jahil, orang-orang yang tidak mengerti, tidak mengetahui hakikat kitab tersebut, yang berisi kebenaran, yang mengajak kepada kebaikan, yang mengajarkan kebenaran dan mengantarkan kepada keberuntungan di dunia dan di akhirat. Keadaan mereka tahu bahwa itu adalah kitab dari Allah, berisi kebenaran, kemudian mereka tidak mengamalkannya, maka keadaan mereka bagikan orang-orang yang jahil, ya, orang-orang yang jahil, orang yang mengerti kebenaran kemudian tidak mengamalkannya, bagikan orang yang jahil. Apa bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu ketika orang berilmu tidak mengamalkannya, ya? Tidak ada beda. Bahkan orang yang berilmu kemudian tidak mengamalkan ilmunya, sebutkan, ya, ancaman-ancaman yang banyak. Ancaman-ancaman yang banyak sampai disebutkan, ya, sebagian penyair, al-alimul ladzi lam ya'malanna bi ilmihi mu'azzabun qabla ubadil awsani. Orang yang berilmu yang tidak mengamalkan ilmunya, maka dia akan diazab sebelum para penyembah berhala. Al-alimul ladzi lam ya'malanna bi ilmihi mu'azzabun qabla ubadil awsani. Semoga Allah SWT memberikan kita ilmu yang bermanfaat, demikian pula amalan yang saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mewafatkan kita dalam keadaan Islam dan istiqamah di atas manhaj ini. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum.